Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini, di awal pekan ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sambilkan dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita, jangan jadi hamba uang. Apa maksudnya hamba uang? Artinya hamba uang itu orang yang menghambakan diri atau memposisikan diri jadi budaknya uang. Artinya uang jadi tuan. Hati-hati ya. Orang yang menjadi hamba uang, dia akan melakukan apa saja demi uang. Bahkan siap mati demi uang. Aduh, ngeri sekali. Ya, hati-hati jangan jadi hamba uang. Orang yang jadi hamba uang, dia akan lakukan apa saja demi uang. Bahkan sekalipun tahu resikonya. Itulah kenapa kita sering melihat ada orang berani korupsi. Padahal jelas ya, kalau ketangkep ketahuan itu hukumannya luar biasa ya. Belum lagi kenapa orang mau merampok bank, kenapa orang membegal, semuanya dikejar demi uang. Hati-hati saudaraku dikasih Tuhan ya, jadi budak uang atau hamba uang itu sangat-sangat mengerikan ya. Perhatikan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya apa? Cukupkanlah dengan berkat yang Tuhan beri saat ini. Apa yang menjadi bagianmu? Ya, itu saja. Jangan ngelirik bagian orang lain. Ya, jangan mengambil apa yang bukan menjadi bagianmu. Ya, jangan mengingini apa yang bukan bagianmu. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena apa yang ada pada kita ini juga berkat Tuhan. Jadi belajar bersyukur. Ya, berkat besar, berkat kecil, ya sama saja, semua juga berkat Tuhan. Karena itu belajar mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan beri. Dan cukupkanlah dirimu. Ya, artinya apa? Belajar tidak neko-neko. Kadang-kadang orang itu nggak cukup cari pinjaman sana sini, cari ya, pokoknya apapun dilakukan. Bila perlu sampai yang tadi saya bilang, ya, menjadi hamba uang demi uang. Hati-hati saudaraku dikasih Tuhan. Ayo, perhatikan bahwa Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita tidak dibiarkan dalam kondisi kekurangan, dalam sampai tidak bisa makan, ya karena nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, ya sampai ya pokoknya kondisinya ngenes gitu ya. Perhatikan, selama engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, selama engkau mau jadi bukan hamba uang, tetapi engkau mau memposisikan sebagai hambanya Tuhan, engkau akan dipelihara Tuhan, dicukupkan Tuhan apa menjadi kebutuhanmu. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Artinya Tuhan menyertai engkau dalam segala keadaanmu. Bahkan tidak membiarkan artinya dia pasti menolong, dia pasti bertindak, dia lakukan sesuatu sehingga kita tidak akan berkekurangan.
Percayalah bahwa ketika engkau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, ngikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, percayalah hidupmu dipelihara Tuhan. Sehingga bukan hanya diberkati, tetapi Tuhan mau supaya engkau jadi berkat. Nah itu loh poinnya, bukan hanya berkati aku. Sudah waktunya kita berdoa, Tuhan, aku mau jadi berkat buat orang banyak, gitu loh ya. Jadi artinya apa? Kita jadi saluran berkat. Nah dengan demikian apa? Sesungguhnya hidup kita pun diberkati. Ya, orang yang mau memberkati orang lain pasti orang yang diberkati. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau kita sendiri nggak diberkati? Apa yang kita mau beri? Ya, kalau kita mau jadi saluran berkat, artinya berkat itu ada atas hidup kita. Ya, mari saya mengajak kita semua, jangan jadi hamba uang, tapi cukupkan dirimu dengan berkat Tuhan yang ada padamu. Apa yang ada padamu saat ini? Ya, nggak usah neko-neko cari sana sini hanya untuk urusan perut, ya. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, coba ya mensyukuri apa yang Tuhan beri, karena Tuhan sesungguhnya tidak pernah membiarkan kita. Ya, bahkan juga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia setia, Dia pasti menolong, Dia pasti memberkati. Ya, karena kita ini lebih berharga dari burung pipit di udara. Burung aja dipelihara, apalagi kita. Ya, kita pasti lebih dipelihara oleh Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan sekalipun, ingatlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Perhatikan ini. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa nggak ada yang peduli dengan aku dalam kesulitan. Saatnya engkau berseru kepada Tuhan. Ingatlah, Dia tidak pernah membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia setia, Dia ada bersamamu. Kalau engkau gak mau berseru, ya rugi sendiri. Ya. Karena ketika engkau berseru, sesungguhnya seruanmu didengar Tuhan. Dan Tuhan pasti menjawab setiap seruan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar mengucap syukur dalam segala hal. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berkat yang ada padamu. Ya, jangan mengingini milik orang lain. Ya, dan hiduplah dengan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menyertai dan tidak membiarkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang setia atas hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, bahkan Engkau pasti senantiasa menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami tidak khawatir akan hidup kami. Engkau pasti menolong dan memberkati kami sehingga tidak berkekurangan. Dan biarlah kami belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam hidup kami. Kami mencukupkan diri dengan segala berkat yang Tuhan beri bagi kami. Dan biarlah kami tidak menjadi hamba uang. Kami menjadi hamba-Mu ya Tuhan, yang senantiasa mengikuti apa yang menjadi petunjuk dan perintah-Mu. Terima kasih. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.